Perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial akan kita bahas selama 15 menit ke depan. Perkenalkan, nama saya Sri Suwartiningsih dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi. Nah, untuk membahas itu ya, capaian-capaian yang ingin kita lampaui adalah agar mahasiswa dapat mengetahui atau memahami, dan bahkan bukan hanya memahami tetapi dapat menjelaskan tentang perilaku menyimpang ya, atau penyimpangan sosial dalam konteks baik secara individu maupun secara kelompok, baik dalam interaksi di dalam masyarakat maupun di dalam satu organisasi. Nah, oleh sebab itu, ada yang tahu enggak apakah itu yang menyimpang? Kalau misalnya begini, dalam satu gerombolan mahasiswa gitu, yang kemudian mengatakan bahwa oh ya, ini peraturannya adalah rambut tidak boleh gondrong. Gitu ya. Lalu di situ ada salah satu orang yang rambutnya gondrong. Ya. Nah, apakah itu disebut dengan perilaku menyimpang? Ya, silakan kalian jawab ya, gitu. Oke. Lalu kemudian misalnya, apakah merokok itu merupakan perilaku menyimpang? Alasan-alasan tertentu, makanya ini yang akan kita bedah bersama. Ya, kalau dia merokok, di antara orang-orang yang merokok, menurut pandangan teman-teman yang merokok itu, karena dia merokok maka dia tidak melakukan perilaku menyimpang. Tetapi kalau dia merokok di tengah-tengah komunitas, ya segerombolan masyarakat atau orang-orang yang tidak merokok, maka pandangan dari orang yang tidak merokok itu adalah dia melakukan perilaku menyimpang. Jadi menyimpang dalam konteks ini jangan langsung disimpulkan sebagai satu stigma negatif, tapi dilihat dari di situ keberagamannya seperti apa, mau keseragamannya seperti apa, ya gitu. Nah, jadi seperti tadi saya katakan, mahasiswa memahami tentang penyimpangan sosial sebagai suatu realitas sosial yang senantiasa kita temui di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, kalau kita memahami tentang apa itu perilaku menyimpang, bagaimana supaya taat, lalu kemudian menjadi penyimpangan sosial, maka mahasiswa dapat memiliki kemampuan dan sikap yang kritis dan membuat satu pilihan tindakan ya, untuk kemudian dipertanggungjawabkan baik secara individu maupun secara sosial. Jadi itu adalah pilihan ya, seperti itu. Sehingga capaian pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian ya, atau konsep tentang perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial, menjelaskan berbagai teori dari perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial, ciri dan sifat perilaku menyimpang, kemudian mengidentifikasi ya penyebab dari perilaku menyimpang, dan juga memberikan solusi ya supaya tidak terjadi satu perilaku menyimpang yang kemudian mengakibatkan juga penyimpangan sosial. Sampai sini jelas ya? Oke. Nah, kita lanjutkan. Jadi ada konsep-konsep yang kita dengar di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ada kata korupsi. Apakah korupsi itu merupakan perilaku menyimpang? Kemudian ada misalnya ya orang yang menggunakan rok mini. Ya, you can see my kelek, you can see my pantat. Gitu ya. Ada yang kemudian pria beranting. Ya, seperti tadi di dalam pembukaan saya katakan misalnya merokok gitu ya, gitu. Nah, kalau pria itu ya beranting itu masuk dalam komunitas di mana komunitas itu memang komunitas yang diwajibkan untuk tidak beranting, maka dia dianggap perilaku menyimpang. Tapi kalau dia di India sana ya gitu, dan kemudian bersama-sama dengan para bapak-bapak ya, para pemuda yang menggunakan anting-anting, ya dia tidak berperilaku menyimpang ya. Nah, kalau si orang itu menggunakan rok, you can see my kelek, you can see my pantat di tempat pesta dan di tempat apa, dan semuanya memang menggunakan itu, ya dia tidak perilaku menyimpang ya gitu. Tapi pada saat orang itu misalnya ya berada di tengah-tengah satu ibadah yang kemudian dia harus menggunakan sesuatu yang gitu ya, pendetanya saja tidak bisa konsen gitu ya gitu. Nah, itu adalah perilaku menyimpang ya. Itu jelas ya. Jadi itu harus dilihat dalam konteks satu peristiwa dan satu ruang waktu yang seperti apa. Nah, jadi dalam masyarakat pasti ada yang berperilaku tidak semestinya. Coba renungkan teman-teman. Ya, aku pernah juga enggak ya gitu.
berperilaku tidak semestinya dengan orang-orang yang di sekitarku, ya, sehingga aku dianggap sebagai yang menyimpang di antara teman-temanku itu, ya, misalnya, ya. Lalu kalau tadi sudah dikatakan fenomena-fenomena perilaku menyimpang seperti itu, lalu Suryono Sukamto mengatakan apa, gitu ya. Nah, menurut beliau, ya, yang disebut dengan perilaku penyimpang itu jika terjadi penyimpangan terhadap kaidah dan nilai dalam masyarakat. Suatu perbuatan itu disebut menyimpang bila mana perbuatan itu tidak seperti yang biasanya terjadi. Jadi perilaku menyimpang di tahun 1900 dengan perilaku menyimpang di tahun 2020 dan nanti mungkin 2050 bisa saja perilakunya sama, tetapi dia bisa dikategorikan tidak sebagai perilaku menyimpang karena di situ sudah terjadi satu perubahan tentang nilai-nilai di dalam masyarakat. Contohnya misalnya tempo dulu kalau orang bertelepon setelah jam 9 karena teleponnya itu telepon rumah, dianggap dia tidak sopan, perilaku menyimpang, tidak sopan. Tapi hari ini saya sendiri kalau WA, ya, atau telepon ya jam 11 malam, ya setengah 12, kalau saya WA di situ ternyata masih dibaca, ya saya balas lagi, oh ternyata kamu juga belum tidur toh, sama. Nah, apakah itu perilaku menyimpang? Di saat ini tidak, sehingga jam itu menjadi berubah, tidak lagi menjadi kategori itu perilaku menyimpang atau tidak. Nah, ini yang dikatakan. Nah, sehingga penyimpangan-penyimpangan dalam masyarakat yang dianggap tidak seperti yang seharusnya, yang melanggar nilai-nilai, itu bisa teman-teman identifikasi. Apa saja misalnya, ya yang paling ekstrim misalnya narkoba, ya kan memang itu sih, ya itu yang sekarang sedang terus-menerus ya ditangani gitu, karena bukan hanya menyentuh generasi muda, tetapi sekarang sudah menyentuh juga dunia anak-anak SD ya sampai teler gitu karena disuruh makan pil ekstasi misalnya seperti itu. Nah, ini menjadi hati-hati, ini menjadi perilaku. Lalu kemudian perilaku seksual di luar nikah sampai hari ini sih masih menjadi dianggap sebagai perilaku menyimpang. Ya, sudah ditangkap orang yang mengedarkan obat pil aborsi misalnya. Tetapi kalau kemudian masyarakat itu berkembang bahwa kamu mau hamil atau tidak hamil, kamu menikah atau tidak menikah, itu adalah urusanmu, negara tidak ikut ambil bagian, itu adalah keputusanmu dalam kehidupan pribadimu, mungkin ke depan hamil di luar nikah itu tidak dianggap sebagai perilaku menyimpang, itu dianggap sebagai hal biasa, karena itu adalah privasi manusia itu. Kamu mau pakai kondom atau tidak terserah, ya. Tidak kita pungkiri bahwa di kampus kita pun, ya, karena saya ini orang UKSW ya, di kampus UKSW pun tidak bisa dipungkiri bahwa perilaku menyimpang mahasiswa maupun mahasiswi kami pun ada gitu ya, itu ada. Ya, bahkan yang menggugurkan kandungan ya sepanjang dia kuliah 4 tahun menggugurkan sampai 4 kali pun ada. Dan itu saya ketemu dan puji syukur anak itu sudah lulus, sekarang sudah menjadi sarjana gitu ya. Jadi artinya bahwa bagaimana supaya generasi ini bisa melakukan perilaku yang dianggap memiliki nilai-nilai. Nah, sampai hari ini nilai-nilai untuk hamil itu adalah setelah menikah. Kan seperti itu. Sebelum menikah dianggap sebagai perilaku menyimpang, misalnya seperti itu. Perkelahian ya, konflik seperti itu ya, itu. Nah, kenapa juga terjadi perilaku menyimpang? Ya, salah satunya juga karena adanya proses sosialisasi yang tidak sempurna. Ya, jadi misalnya ada mahasiswa yang datang dari keluarga yang sangat ketat peraturannya. Jam 4 harus sholat pagi, ya, harus doa pagi, jam malam gini. Lalu kemudian dia keluar dari keluarga itu, di mana ibu kosnya juga tidak ada, maka dia harus mengontrol dirinya sendiri, maka secara pelan-pelan dia bisa menjadi perilaku menyimpang kalau dia tidak melakukan introspeksi dan kemudian membuat aturan-aturan main di mana dia harus berperilaku. Jadi proses sosialisasi yang tidak sempurna juga bisa menggiring orang untuk melakukan perilaku menyimpang atau kemudian nanti menjadi penyimpang sosial ya. Itu tadi ya. Jadi macam-macam sih kalau kita mau contoh ya tentang perilaku-perilaku menyimpang bagi generasi-generasi, terutama adalah untuk mahasiswa ya, itu banyak sekali. Makanya Satya Wacana ini jadi hati-hati, karena Satya Wacana ini sepanjang orang itu sudah tempat bisa go nasional ya, narkoba itu menjadi bagian dari situ. Nah, lalu bagaimana ya supaya manusia itu bisa terhindar dari perilaku menyimpang? Generasi muda biasanya menghadapi problem sosial, tidak bisa kita pungkiri. Ya, generasi muda itulah yang rawan terhadap penyimpangan sosial.
karena dia sedang mencari dirinya untuk trial and error kadang-kadang ya, dan bahkan masa-masa remaja ini masa-masa ya, masa-masa menjelang dewasa, remaja dewasa muda ini ya, itu tanpa bimbingan orang tua, lingkungan yang begitu keras ya, dan kemudian harus menjadi bagian dari kehidupannya ya, sehingga itu kesadaran terhadap bagaimana dia mengatur dirinya itu menjadi penting ya gitu. Nah, konsekuensinya adalah ya, konsekuensinya tadi di sini adalah harus ada satu pendampingan ya, supaya tidak terjadi satu perilaku menyimpang yang kemudian akan merugikan dirinya sendiri. Nah, di sini tadi dikatakan sosialisasi itu menjadi penting. Maka ada proses teori sosialisasi yang menyatakan bahwa seseorang biasanya akan menghayati nilai-nilai yang cocok ya pada dirinya, yang kemudian akan dia lakukan sebagai bagian untuk meniru, mengimitasi, dan kemudian untuk dia lakukan agar dia bisa hidup secara nyaman sehingga survivalnya bisa tercapai. Nah, dalam masyarakat ya, di dalam masyarakat supaya terjadi solusi ya, supaya kelakuan-kelakuan itu menyimpang itu tidak ada, maka harus ada keseimbangan. Nah, keseimbangan seperti apa yang memang di sini dikatakan bahwa nilai norma ya, budaya ya, kemudian interaksi, sosialisasi ya gitu, dan saling solidaritas, saling mengerti, saling mengontrol ya satu dengan yang lain, itu adalah bagian dari mencegah terjadinya perilaku menyimpang baik di bidang ideologi, sosial, politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Ya, demikian ya yang sudah bisa kita bahas pada saat ini. Kiranya teman-teman bisa melanjutkan dengan membaca buku wajib yang diberikan, baik itu buku sosiologi maupun buku ajar sosiologi, dan juga materi-materi yang lain. Terima kasih, sampai ketemu lagi di materi yang lain ya. Salam sehat. How you